Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 12 IPS 1 sampai 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kali ini kita akan masuk ke materi pembahasan bab 2. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhirat, dan akan fokus pada pengertian iman ya dan hari kiamat serta dalilnya. Ya. Dan kali ini kita mulai dengan pengertian iman terlebih dahulu. Dalam pengertian yang paling simpel, iman itu artinya percaya. Nah, dalam pengertian yang sedikit lebih panjang, ya, atau sering juga dikenal dengan menurut istilah, iman itu artinya mempercayai, ya. Apa yang dipercayai? Ajaran Islam. Jadi mempercayai ajaran Islam dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lidah, dan tercermin atau diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Di mana perbuatan tersebut adalah merupakan tanda, ya, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, itu sekedar pengertian iman. Selanjutnya, apa pula yang dimaksud dengan hari kiamat? Anandaku, secara umum, hari kiamat itu dapat diartikan sebagai hari di mana berakhirnya kehidupan dunia, ya, dan bermulanya kehidupan akhirat. Jadi seluruh makhluk termasuk manusia ketika kehidupan dunianya berakhir alias meninggal, maka berakhirlah kehidupan dunia dan bermulalah kehidupan akhirat. Dan itu artinya dia sudah memasuki ya babak awal dari akhirat itu. Ya. Ananda sekalian, itu sekedar pengertian dari iman dan hari akhirat. Mari kita dalami ke slide berikutnya untuk mendapatkan pembahasan yang lebih rinci. Nah, anandaku sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan pembagian kiamat. Jadi ananda sekalian, secara umum kiamat itu dapat dibagi dua. Yang pertama, ada yang namanya kiamat kecil atau bahasa Arabnya sughra. Kiamat kecil ini adalah kalau ibarat hujan itu hujan lokal. Ya, jadi tidak semua wilayah terkena hujan sama dengan kematian ini. Ya, kematian ini adalah kiamat kecil, ya, yang menemui setiap manusia yang ajalnya sudah tiba. Jadi kalau ada orang meninggal, kiamatlah untuk dia itu. Artinya berakhir sudah kehidupan dunianya dan bermula kehidupan akhiratnya. Ya, nak ya. Jadi kiamat sughra itu, kiamat kecil adalah kematian yang menemui setiap manusia yang ajalnya sudah tiba, ya. Bukan manusia saja, tapi semua makhluk, ya, yang Allah perkenankan untuk dimatikan karena ajalnya sudah tiba.
Selanjutnya ada yang namanya kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, Anda sekalian, ini adalah hari yang telah Allah janjikan dan wajib bagi kita, terutama orang Islam, untuk beriman, di mana suatu saat nanti hanya Allah yang tahu kapan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan seluruh alam semesta dan akan mati seluruh makhluk, apapun bentuk dan jenisnya, terkecuali yang Allah izinkan. Maksudnya itu yang Allah izinkan untuk hidup. Hanya Allah yang tahu. Ya nak ya. Nah, ini tadi gambar yang sudah kita saksikan. Ini contoh kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, sedangkan ini cuma ilustrasi nak ya. Ilustrasi saja. Ini gambaran ya, jangkauan akal manusia yang melukiskan kehancuran alam semesta itu. Sebetulnya hanya Allah yang tahu. Macam apa nian dahsyatnya yang namanya kiamat kubra itu. Ya. Ini sekedar untuk menggambarkan atau melukiskan. Sedangkan gambar yang ada di slide ini saja ngeri kita. Karena pada hari itu matahari dan bulan Allah satukan. Bintang-bintang berguguran. Itu seperti ya yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi ya Allah, macam apa jadinya itu ya? Gunung berterbangan. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Allah gambarkan langsung di dalam surah Al-Qiyamah bagaimana huru-hara kiamat kubra itu. Ya. Nah, melihat gambar ini bukan sekedar Bapak tayangin ndak keruan ini nak. Ini maksud supaya kita itu mengambil pelajaran. Kalau di slide itu kita lihat ada orang yang sedang dikafani dan sudah selesai itu, ya, mesti terbayang di benak kita bahwa kalau saat ini giliran dia, ya, kita mesti percaya bahwa suatu saat nanti akan datang giliran kita seperti itu. Dan Allah tak pernah memberitahu kapan, ya, di mana, dan dengan lantaran apa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merenggut nyawa kita atau memisahkan ruh dan jasad kita. Karena itu sombong sekali kalau sempat ada orang yang ngomong, aku sholat tuh kaget lah dulu. Puasa ditinggal-tinggal puasa Ramadan. Bahkan orang ngaji diejek-ejek. Wah, sombong sekali. Tunggu kau. Ya, Bapak sih tidak nakut-nakuti. Dan Bapak sendiri juga takut. Ya. Nah, karena Nanda apa yang paling ditakuti setelah kematian itu? Neraka. Karena di sana itu cuman ada 2 tempat kembali saja. Ya. Pertama, tempat yang penuh kenikmatan, yakni surga. Dan kita semua tentu kepengen masuk ke sana ya. Tak bisa ngomong baik. Itu mesti ya diperjuangkan. Apa perjuangan kita? Beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi kalau bercita-cita pengen masuk neraka, silakanlah. Silakan. Tapi ingat, setiap saat maut selalu mengintip ya makhluk. Ada orang nampaknya tak pelak sakit tak? Tahu-tahu mati. Main bola kaki mati. Ya, ada yang cuma duduk-duduk nonton, tahu-tahu dah mati. Ada yang tidur tak bangun-bangun lagi. Tengok mati. Kita tentu akan mati juga, tapi kematian yang kita harapkan Ananda adalah mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan membawa bekal amal ibadah yang banyak sehingga ditimbang nanti beratlah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin.
Anandaku sekalian, kalau di slide sebelumnya tadi Bapak cerita tentang hari kiamat, ya, itu bukan kata Bapak itu. Itu adalah penjelasan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya dalil tentang kematian, ya. Kematian itu Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, Nak, ya. Jadi ini firman Tuhan, firman Allah, perkataan Allah. Wah, luar biasa kalau kita sempat dengan Allah pun sudah tidak percaya. Tidak ada lagi rasanya yang lebih tinggi dari Allah. Ini salah satu penegasan Allah dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Nisa ayat 78, yang menjelaskan tentang adanya yang disebut dengan kematian atau kiamat kecil itu. Bapak bacakan ayatnya. Ananda boleh simak, boleh ikuti, karena membaca ayat Al-Quran itu adalah berpahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ini surah An-Nisa ayat 78, artinya apa kata Allah dalam ayat ini? Dimanapun kamu berada, kamu yang dimaksud di situ adalah makhluk, khususnya manusia. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatimu. Nah, tuh. Nak lari kemana coba? Sekalipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Anda sekalian, ayat ini menegaskan pertama, bahwa tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini yang bisa lari dari kematian. Kemudian di ayat berikutnya itu Allah menjelaskan, ya, supaya kita jangan jadi orang munafik. Ya, orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Ya, mulutnya berkata iya, hatinya berkata tidak. Mulutnya bilang beriman, ya, tapi kenyataannya dia tidak sholat. Mana ada orang beriman bisa disebut beriman tidak sholat? Sholat 5 waktu maksudnya, Nak, ya. Dan jangan pernah coba-coba Ananda melaksanakan ibadah, misalnya Ananda sholat 5 waktu cuman karena minta puji orang atau nak nengokkan ke orang. Itu yang disebut dengan riya. Kalau ada ibadah yang dilakukan dengan dasar cuma nak pamer dengan manusia, pastikan pahalanya nol besar. Nah, maka kita perlu Ananda sekalian beribadah ini didasari ilmu.
Jangan ikut-ikutan baik. Kaget awak dapat capek baik. Sebab kata Nabi, tidak diterima ibadah orang yang tidak didasari ilmu. Nauzubillah min dzalik. Anda sekalian, nah, ini dalil berikutnya ya. Sebetulnya lebih dari banyak ayat-ayat maksud saya yang berbicara tentang kematian ini, tapi dalam slide ini Bapak angkat 2 saja di antaranya ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, ini penegasan Allah, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Binasa yang dimaksud di situ mati, ya. Dan tetaplah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya cuma Allah yang kekal. Selain daripada Allah, apapun namanya, ya, apapun bentuknya, pasti binasa. Ya, tak terkecuali manusia di dalamnya. Nah, itu Ananda. Jadi satu hal yang perlu kita ambil dari 2 ayat yang sudah Bapak kemukakan ini, Ananda sekalian, janganlah sampai ya tidak ada sedikit pun ya rasa takut di dalam hati kita tentang kematian. Sebetulnya walaupun takut tetap mati juga, tapi takut yang Bapak maksudkan di sini adalah takutlah ya kalau sempat kematian datang sementara amal solih kita sedikit. Gara-gara kita terlalu sering buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Apalagi sesuatu yang bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lokak belental-lentum lah di neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Ananda sekalian, jadi orang takwa itu tidak cukup ngomong baik. Nak ibadah itu tidak cukup ngomong baik, tidak cukup. Kita mesti paksa diri kita di awal-awalnya. Ya, sekali atau sehari berat, hari kedua berat, hari ketiga berat. Mudah-mudahan hari keempat kita sudah mulai terbiasa. Dan sesuatu yang sudah terbiasa, kalau tinggal, itu tidak enak rasanya. Anda sama orang biasa ngerjakan sholat, tiba-tiba, aduh, tinggal sholatnya, woi nyesal nian. Kira-kira begitu nak ya. Samalah Ananda juga misalnya ya. Punya kebiasaan kalau nak sekolah pakai jam. Tiba-tiba, kok nak pergi sekolah apa ya? Kok rasa-rasa yang ada yang kurang? Rupanya jamnya tinggal. Kira-kira begitulah. Jadi kebaikan-kebaikan itu mesti dibiasakan Ananda sekalian. Ya. Tidak cukup batas tahu baik. Tahu bagus. Tapi kalau tidak biasa, tidak terkerja itu Ananda sekalian. Maka biasakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik. Anandaku sekalian, berikut ini mari kita lihat dalil atau penjelasan Allah tentang adanya kiamat kubra atau kiamat besar nak ya. Jadi lagi-lagi Bapak mau bilang, jadi cerita kiamat itu bukan cerita Bapak, tapi itu adalah penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Kita ini kan orang Islam, ya. Kita wajib beriman kepada kitab Allah, yakni Al-Quran. Kalau Ananda tidak percaya lagi dengan Al-Quran, sekalian aja pindah, keluar dari Islam, murtad aja. Karena Ananda, selagi Ananda mengaku Islam, Ananda tidak percaya juga kepada Al-Quran, Ananda sudah kafir juga itu. Jadi Ananda, Islam itu sebetulnya tidak cukup di mulut baik. Islam itu perlu bukti. Maka yang bernilai di sisi Allah itu sebetulnya amal. Amal itu bahasa Arab. Bahasa kitanya itu perbuatan, kenyataan. Itu ya. Jadi Islam sangat tidak suka dengan orang yang cuman ngomong baik bukti tidak ada. Inilah yang sering disebut dengan orang munafik itu.
ngomong otaknya besar nian, tapi bukti tidak ada. Nauzubillah min zalik. Ngaku Islam, sholat tidak, mana bukti tidak ada. Hah? Ya kan? Orang Islam gawe mencarut baik. Nauzubillah min zalik. Nipu baik. Kalau dagang ngurangi timbangan baik. Oh, tidak bisa. Itu bukan orang Islam. Apalagi maling. Orang Islam tidak ada yang maling. Ya nak ya? Itu Pak, ada yang maling korupsi itu Islam. Tidak. Islam tidak pernah memerintahkan orang Islam maling. Kalau dia betul orang Islam, pasti dia tidak mau maling. Kenapa? Maling itu dilarang dalam Islam. Jadi maksud Bapak, keislaman seseorang tidak bisa diukur dengan status Islamnya yang ada dalam KTP. Itu bukan itu ukuran Islam. Ukuran Islam adalah beramal. Itu nak ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Inilah dalil Al-Quran tentang adanya kiamat kubra. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat, ayat 1 sampai 11. Ini Bapak bacakan berikut dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah bertanya kepada hambanya, ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Ya. Tidak ada jejak lagi di bumi, bertebaran. Pernah nengok anai-anai ditiup angin, nah? Melayang sana, melayang sini, terbentur sana, terbentur sini, itu anai-anai. Angin topan berarti waktu itu, ya. Lebih dahsyat dari itu. Nauzubillah min zalik. Tidak ada lagi tempat bergantung. Ya, berterbangan galau. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya Allah, ngerinya, ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anda sekalian pernah nengok bulu, ya, dihamburkan, ditiup angin terbang. Sekarang kalau bulu oke lah ringan, dekatnya gunung terbang seperti bulu itu macam apa itu Anda sekalian? Lah kalau gunung terbang macam apa manusia? Nah, Tuhan Anda sekalian, gunung terbang, ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan, diacak-acak begitu, ya. Masya Allah. Kemudian fa'amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Anda sekalian, ini ayat ini menunjukkan bahwa suatu saat nanti amal itu akan ditimbang, dan untuk orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Untuk orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Yang dimaksud di situ Ananda masuk surga. Kemudian kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Maksudnya beratlah dosanya daripada kebaikannya. Bagaimana nasib orang ini? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Masuk neraka dia, itu neraka Tuhan Anda, tempat penyiksaan. Ya nak ya. Nar itu artinya api. Api yang bergejolak. Di dalam ayat
Al-Quran yang lain itu dia membakar sampai ke tulang sumsum. Jadi kalau rokok di dunia ini paling kulit bayi yang melepuh, tapi kalau api neraka digambarkan oleh Nabi itu percikannya saja kita pijak, maka serta-merta otak kepala mendidih. Yang mijak kaki, tapi serta-merta otak langsung mendidih. Saking panasnya, na'udzubillah min dzalik. Muka jangan ada yang bercita-cita pengen masuk neraka tuh ya. Tentu tidak ada ya yang kepengen masuk neraka itu. Tapi bukan mulutmu yang jadi ukuran, nak. Bukan mulut kita. Ya. Ngomong tidak pengen masuk neraka, tapi sholat tinggal. Gak itu artinya kau kepengen masuk neraka itu. Anda sekalian, jangan menyepelekan kalau Bapak nyebut neraka. Bapak bukan nakut-nakuti. Ya. Sebab kalau Ananda menyepelekan dalam hati, Allah tahu. Nah, siapa tahu kaget Allah. Nauzubillah, mudah-mudahan panjang umur Ananda semua. Ya, tapi kita tidak pernah bisa jamin diri kita. Tapi selagi kita masih diberi kehidupan oleh Allah, jangan pernah menyepelekan ayat-ayat Allah. Ya, maka berubahlah kita. Ya, sebab orang yang beruntung itu kata Nabi adalah orang yang keadaannya hari ini ibadahnya lebih baik dari kemarin. Kemarin tidak sholat, hari ini sudah mulai sholat. Kemarin sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah penuh. Begitu. Oh, kemarin tukang mencarut, sekarang tidak mau mencarut lagi. Oh, kemarin tukang riba, sekarang tidak mau lagi. Ya. Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Itu tadi orang yang masuk neraka itu neraka hawiyah. Kata Allah, "Wa ma adraka ma hiya." Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ini salah satu neraka, nah ya. Neraka itu ada 7 dan salah satunya adalah neraka hawiyah ini. Narun hamiyah. Jadi yang dimaksud dengan neraka hawiyah di situ adalah kata Allah yaitu api yang sangat panas. Jadi kalau digambarkan sangat panas Ananda sekalian, coba bayangkan tadi Bapak sebutkan ya, digambarkan kaki ya cuma menginjak percikan api neraka, begitu tersentuh kaki serta merta otak kepala kita mendidih. Padahal kaki ke kepala cukup jauh ya, tapi tidak pakai jeda lagi, langsung mendidih. Nauzubillah min dzalik. Inilah Ananda sekalian, sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang gambaran huru-hara hari kiamat ini. Tapi pada kesempatan ini Bapak angkat satu ayat saja di antaranya ya. Maksud Bapak satu surah saja, yakni surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ya nak ya. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita untuk menjadi orang yang lebih baik ya dalam hal beribadah kepada Allah. Amin. Baik Anandaku, akhirnya kita sampai ya di penghujung materi kita, di mana di sini ada kesimpulan dan tugas ya. Mungkin ada Ananda, nah tugas lagi, pening kepala. Jangan pening nak ya. Hidup memang seperti itu. Ya nak ya, kalau kamu mau terbang tinggi, ibarat layang-layang, kamu harus menantang angin. Ya nak ya. Dan semakin kencang angin bertiup, semakin tinggi layang-layang terbang. Begitulah juga manusia. Semakin banyak tantangan yang bisa dia selesaikan, maka akan semakin naik derajatnya. Oke, kesimpulan pelajaran kita kali ini, Ananda sekalian. Pertama, wajib hukumnya ya kita beriman atau percaya akan datangnya hari kiamat. Ya nak ya. Ini sudah dijelaskan tadi dalil-dalilnya. Kalau ada di antara kita mengaku Islam tidak percaya, sekalian murtad aja nak. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Karena tidak ada guna juga Anda mengaku Islam kalau tidak percaya atau tidak beriman kepada ajaran Islam. Dan salah satu ajaran Islam adalah kita wajib percaya akan datangnya hari kiamat. Yang kedua atau B, orang yang tidak percaya
pada adanya hari kiamat sebagaimana yang telah Allah jelaskan di ayat-ayat yang telah Bapak bacakan di slide sebelumnya tadi, disebut kafir. Apa kafir itu? Kafir itu orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Ya nak ya, tukang bangkang, awak setetes air hina, ya, yang ditakdirkan Tuhan jadi manusia, ya, dikasih napas, lah dicantikkan, lah digantengkan, rezeki dimurahkan, la ilaha illallah, lah congkak pula dengan Tuhan. Nah, siapa contohnya? Fir'aun, Qarun, ya, Abu Lahab. Nah, itu manusia-manusia yang Allah diantaranya ya sebutkan di dalam Al-Quran untuk menjadi contoh. Kita jangan kayak gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu janji Allah pasti ya nak ya, kelak di akhirat akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, tanda atau bukti ya seseorang itu beriman ya akan adanya hari kiamat, dia bertakwa, Anda sekalian. Takwa itu jangan untuk dikunyah-kunyah baik ya. Kita mesti paham arti takwa itu. Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah ya dan menjauhi larangannya dengan kesungguhan Anda sekalian. Ya. Dan itu dilakukan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ditengok orang, bukan karena minta puji orang, apalagi takut dengan orang. Ya. Oke. Dan bukan beriman sekedar di bibir atau sekedar ngomong baik, tapi tidak ada bukti. Ya. Apa bukti beriman tadi? Ya takwa itu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, mudah-mudahan Anda sekalian ya, walaupun mungkin jauh lah kita dari predikat takwa itu, tapi paling tidak kita mesti berusaha ya memperbaiki diri sedikit demi sedikit ya, setahap demi setahap. Ya, ingat, tak ada yang bisa membuat kita jadi orang baik kecuali diri kita sendiri. Ya. Yang berjuang. Sebab iblis itu tidak akan pernah membiarkan kita jadi orang baik, Anda sekalian. Syaitan itu dia akan selalu menggoda kita, dan kalau kita tidak menyadari itu, lalu kita perturutkan keinginan-keinginan iblis itu, nah, berkawan dengan iblis. Lokaklah berkawan sampai ke akhirat. Alamat iblis di akhirat ya neraka, nauzubillah min dzalik. Nah, Andaku sekalian, ini Bapak mau kasih tugas ya. Jadi jangan dijadikan beban nak ya. Jalani aja nak. Ya memang beginilah kita, namanya belajar itu ya ada sesuatu yang kita pelajari dan kita kerjakan. Insya Allah tidak terlalu berat menurut Bapak. Bapak hanya menginginkan agar Ananda kembali membuat rekaman video seperti biasanya. Nah ya, Bapak minta Ananda membacakan kembali surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 seperti Bapak lakukan tadi ya. Sudah baca ayatnya, baca terjemahannya. Ayat 1 misalnya sudah baca, baca terjemahannya. Ayat 2 baca lagi terjemahannya, begitu. Nah ya. Lalu kalau sudah selesai ya, kirimkan kembali videonya ke Bapak seperti tugas-tugas sebelumnya. Nah ya. Bapak tunggu, jangan menunda-nunda Anda sekalian ya. Jangan biasakan menumpuk-numpuk pekerjaan ya nak ya. Karena orang yang suka buang-buang waktu itu dalam Al-Quran disebut orang merugi. Nauzubillah min dzalik ya. Kagetlah. Kita jangan seperti itu. Nanti kita termasuk golongan orang yang merugi. Oke Anda sekalian, Bapak berharap semoga pelajaran kita ini bermanfaat ya nak ya, dan membawa perubahan sikap
buat Ananda sekalian. Ya, tentu ke arah yang lebih baik. Ananda sekalian, sebetulnya Bapak bisa memantau Ananda lewat apa ya? Lewat video yang Ananda kirimkan itu, bahwa ada di antara Ananda yang tidak menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, tapi langsung akhirnya saja dibacanya tugasnya sudah tuh ditinggalnya. Itu Bapak tahu tuh nak, insya Allah tahu, ya. Kemudian dia nanyo-nanyo pula, ya nanyolah awak tak ada nonton. Nah, luangkanlah waktu nak, ya, tonton dari awal sampai akhir supaya ada manfaatnya. Ini dah nonton ujungnya baik, kuota habis, awak berubah dah, berubahlah, tapi tambah begajul baik, begajul tahu nak, tambah bengak. Na'udzubillah min zalik. Kita belajar agama ini nak supaya ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Sopan santun kita meningkat, ibadah kita meningkat, ya. Pemikiran kita semakin dewasa, ya. Begitu. Tapi kalau cuman sekedar melepas tugas baik. Ya, kalau tugas itu baik nak, sebetulnya tidak terlalu penting sebetulnya, ya. Itu untuk bagi Bapak sih untuk tanda baik bahwa Ananda sudah mengikuti materi yang Bapak berikan ini. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah Ananda ikuti materi itu dari awal sampai akhir, kemudian Ananda merenung dan membawa perubahan sikap. Itu nak, ya. Jadi panjang lagi Bapak ngomong ini. Ya, semoga Ananda semua panjang umur, ya nak, ya. Sehat walafiat. Jangan ada dusta di antara kita, oke? Nah, ya nak, ya. Bapak memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu dan Maha membalas. Oke, Ananda sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita semua ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.